Ahoy, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera, dan kita ini masuk di episode kedua dari Makam Keramat Sungai Mati. Oh iya teman-teman, sebelum kita ke Makam Keramat Sungai Mati yang kedua, kita ini sekarang melewati sebuah bukit. Nah, dalam penelitian observasi yang sering kami lakukan di kawasan ini semenjak 2016, menurut penjaga makam dan masyarakat di sini, ini bukit sering mengeluarkan keramik-keramik, pecahan-pecahan keramik dari berabad-abad yang dahulu kala. Kami juga nggak tahu ada apa di bukit ini. Kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang dia keluar sendiri, pecahan ataupun utuh. Itulah kisah-kisah yang pernah disampaikan kepada kami tentang bukit di kawasan Makam Keramat Bukit 1 dan Bukit 2. Oke teman-teman, kita sekarang akan menuju ke makam keramat yang kedua dari kawasan Sungai Mati. Jadi dia ini di seberang antara bukit ini. Nah teman-teman, kita akan menuju ke makam keramat Sungai Mati kedua yang berada di pinggir lebih dekat ke Sungai Besita. Nah teman-teman, lihat itu teman-teman. Tak jauh dari video ini Anda bisa lihat di antara pohon sawit itu ada makam keramat teman-teman. Lihat teman-teman dengan baik. Ada makam keramat yang sudah berusia 500 tahun. Dan sekali lagi kawasan ini sudah diteliti oleh tim dari Balai Arkeologi Sumatera Utara di tahun 2016. Oke teman-teman, kita menuju ke makam keramat Sungai Mati kedua. Perhatikan ini baik-baik teman-teman. Sama batunya. Di situ. Ini asli lagi ya. Ah, ini asli. Dua lagi mana? Ya, nggak tahu lagi. Ada nama itu. Teman-teman, lihatlah makam-makam ini ya, nisannya sudah pada hancur, patah. Konon ini dulu ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang membuat nisan ini patah. Di kawasan ini dulu ada 4 makam keramat yang memiliki nisan Aceh yang berusia ratusan tahun, tapi sekarang keadaan ini sudah hancur lebur. Tim Balai Arkeologi Sumatera Utara pernah datang ke sini dipimpin oleh Bapak Lukas Partada dan juga dari Balas Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh untuk melakukan penelitian. Dari situlah diketahui bahwa nisan-nisan Aceh di sini itu diperkirakan di abad 16-17, berarti 500 tahun yang lalu. Masyarakat di sini mengatakan bahwa kawasan ini makam keramat Datuk Maregap. Namun nama aslinya siapa-siapa di sini masih misterius karena nisan-nisannya sangat sulit untuk dibaca. Oke teman-teman, inilah keadaan makam keramat Sungai Mati 2 atau makam keramat Datuk Maregap. Nah, teman-teman, inilah salah satu makam keramat di kawasan ini yang masih bagus, nisannya masih bagus dan masih dalam posisi yang rapi. Hanya ini satu-satunya yang masih bertahan. Ini juga bagian dari legenda 44 makam keramat Aru Besi Tangkampai. Ini sama bentuknya nih. Sama bentuknya. Teman-teman, makam keramat Sungai Mati kedua ini juga berada di perkebunan sawit milik masyarakat. Memang makam ini sungguh misteri, atas nama siapa namanya, namun dari nisan-nisannya ini yang dibuat dari Kampung Pandi di Aceh dulu,
ini pasti milik orang penting dari bagian konon Kerajaan Haru pertama yang ada di hulu Sungai Besitang dan di kawasan Teluk Haru. Seperti diketahui bahwa Kerajaan Haru pertama itu berasal dari kawasan ini, yaitu Haru Besitang dalam catatan sejarah. Nah, lihatlah nisan-nisan ini. Nisan ini memang sangat sulit untuk dibaca karena penuh dengan teka-teki. Begitulah mungkin zaman dahulu untuk melukiskan keagungan dari setiap petinggi-petinggi bagian dari kerajaan-kerajaannya. Perhatikan teman-teman, nisan yang dibuat khusus dari Kampung Pande di Aceh ini memiliki ukiran-ukiran yang luar biasa indah dan mampu bertahan selama 500 tahun. Inilah yang kami sebut makam keramat yang punya catatan sejarah, punya aura mistis, dan juga selalu dilakukan penelitian-penelitian arkeologi. Dari nisan inilah diketahui dia dari zaman dan abad keberapa. Memang sungguh luar biasa teman-teman. Jika di Jawa banyak candi menjadi tolak ukur, maka di kawasan ini nisan-nisan yang seperti inilah yang menjadi patokan untuk mengikuti alur sejarah masa lalu untuk mengetahui di abad berapa dia dibuat. Seperti diketahui, legenda 44 makam keramat Haru Besitang itu memang sungguh misterius. Makam-makam keramat ini mempunyai titik-titik yang ditempatkan pada konfigurasi khusus. Perhatikanlah nisan-nisan seperti ini teman-teman. Jika Anda mengikuti episode khusus tentang legenda 44 makam keramat Haru Besitang sampai di video kami, rata-rata makamnya itu memiliki kesamaan dari satu yang lain, namun di tempat yang berbeda dan selalu di tepi sungai mulai dari Teluk Haru hingga ke hulu. Jadi dia di aliran Sungai Besitang dari hulu sampai ke muara. Oke teman-teman, sekarang kami mengajak teman-teman melihat aliran Sungai Besitang dari makam keramat Sungai Mati kedua ini yang berada posisinya di atas bukit. Oke teman-teman, lihat ini. Nah, kita sekarang bisa melihat aliran Sungai Besitang yang dari hulu ke muara dan dikelilingi perkebunan sawit. Dahulu kala kawasan ini juga namanya ada kebun lada. Jadi di zaman kerajaan Haru dan di zaman nisan ini yang di abad 16, kawasan ini dulu kebun lada. Jadi lada adalah tujuan ekspor kemana-mana. Jadi kawasan ini sebenarnya perkebunan hanya berganti-ganti. Zaman dahulu kala dia lada, asam glugur, dan sekarang jadi perkebunan sawit. Oke teman-teman, saya kembali lagi ke lokasi makam keramat. Jadi posisi makam keramat Sungai Mati 2 ini berada di atas bukit. Totalnya di sini ada 4 makam yang berada di kawasan perkebunan sawit milik masyarakat. Oke teman-teman, keterkaitan makam keramat Sungai Mati 2 dan 1 itu satu bagian. Karena jika melihat dari nisan-nisannya, kemungkinan besar makam keramat Sungai Mati 1 itu adalah panglima dari yang Sungai Mati 2 ini. Namun semua itu masih sebuah misteri. Karena sampai sekarang makam-makam keramat ini penuh dengan teka-teki. Karena sampai sekarang atas nama siapa yang dimakamkan di kawasan ini belum ditemukan. Itulah kenapa kawasan ini disebut
makam keramat. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Di episode kedua ini dari makam keramat Sungai Mati. Kami akan kembali ke sungai dan kami akan bergerak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Runtuh. Mau bantu apa nih? Kayaknya diruntuh kan. Ada hujan, ada angin. Yang runtuh. Ya jangan. Pampinang mana ada tenaga? Oh iya Pak ya. Pampinang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episodenya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya tentang legenda 44 makam keramat Arubesiteng Kampai. Sampai ketemu. Ahoy. Ahoy.